Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ali Bangun Wicaksono dari kelas PSTID. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2.1 yang berjudul Hello World. Proses pembelajaran Python tentunya akan memerlukan tahapan-tahapan tertentu. Sebelum memulai coding Python yang kompleks, kita perlu mengetahui bagaimana cara menulis coding dan cara menampilkan hasilnya. Kalimat populer yang sering digunakan adalah Hello World, dan untuk menampilkan hasilnya kita cukup menggunakan fungsi print. Uh, the print function. Kata print yang terdapat pada gambar di atas adalah nama fungsi. Fungsi dalam konteks ini adalah bagian dari kode komputer yang dapat digunakan untuk menyebabkan beberapa efek, misalnya mengirim teks ke terminal, membuat file, menggambar, memutar suara, dan lain-lain. Mengevaluasi nilai, misalnya akar kuadrat dari nilai atau panjang teks tertentu, dan mengembalikan sebagai hasil fungsi. Dari mana sajakah fungsi itu berasal? Berasal dari Python itu sendiri. Fungsi print adalah salah satu contohnya. Kita tidak perlu melakukan sesuatu seperti bertanya kepada seseorang jika ingin menggunakannya. Berasal dari satu atau lebih modul Python, beberapa modul sudah terinstal di Python, serta yang lainnya memerlukan instalasi terpisah dan semuanya harus terhubung secara eksplisit. Ditulis sendiri, menulis fungsi yang diinginkan dan perlukan di dalam program untuk membuatnya lebih sederhana, lebih jelas, dan lebih elegan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, fungsi itu terdiri dari efek dan hasil. Lalu yang ketiga dan sangat penting adalah argumen. Terlepas dari jumlah argumen yang diperlukan, fungsi Python sangat memerlukan adanya tanda buka kurung dan tutup kurung. Jika kita menuliskan satu atau lebih argumen ke suatu fungsi, kita harus menempatkannya di dalam tanda kurung. Walau akan menggunakan fungsi yang tidak menggunakan argumen apapun, kita masih harus menggunakan tanda kurung. Nah, berdasarkan gambar di atas, argumen yang digunakan bertipe string. Argumen tersebut dipisahkan dengan tanda kutip. Nah, jadi untuk mengeprint hello world itu menggunakan string di mana ditandai dengan tanda kutip. Hampir semua hal yang dimasukkan ke dalam tanda kutip akan diartikan sebagai data, bukan sebagai kode. Pemanggilan nama fungsi. Berdasarkan gambar di atas, apakah yang akan Python lakukan? Python akan memeriksa apakah nama tersebut legal. Ditelusuri data internalnya untuk menemukan fungsi dari nama tersebut. Jika pencarian ini gagal, Python akan membatalkan kodenya. Python akan memeriksa apakah memenuhi persyaratan fungsi sehingga apakah bisa memanggil fungsi dengan cara ini. Misalnya, jika fungsi tersebut mengharuskan adanya dua argumen, maka jika hanya terdapat satu argumen, akan dianggap salah dan akan dibatalkan oleh eksekusinya. Python akan mengabaikan kode tersebut dan beralih ke fungsi yang ingin dipanggil. Fungsi akan mengeksekusi kodenya sehingga menyebabkan efek yang diinginkan jika ada, mengevaluasi hasil yang diinginkan jika ada. Python akan kembali ke kode tempat setelah pemanggilannya dan melanjutkan eksekusinya. Berikut terdapat beberapa pertanyaan penting terkait fungsi print. Yang pertama, efek apa yang ditimbulkan oleh fungsi print? Efek yang ditimbulkan sangat luar biasa serta berguna dan berfungsi untuk mengambil argumen. Dapat menerima lebih dari satu argumen dan mungkin juga menerima kurang dari satu argumen. Mengubahnya menjadi bentuk yang dapat dibaca oleh manusia jika diperlukan. Mengirimkan data yang dihasilkan ke perangkat keluaran. Biasanya konsol, dengan demikian apapun yang dimasukkan ke dalam fungsi print akan muncul di layar. Dua argumen yang bisa digunakan untuk print. Print dapat beroperasi dengan hampir semua jenis data yang ditawarkan oleh Python, seperti string, angka, karakter, nilai logika, dan objek. Tidak seperti kebanyakan bahasa pemrograman, pada Python tidak boleh terdapat lebih dari satu instruksi dalam satu baris, tetapi pada sebuah baris dapat kosong, tidak berisi instruksi sama sekali. Jika melakukan pemanggilan print kosong, maka Python akan menampilkan baris kosong atau keluarannya hanyalah baris baru.
Untuk membuat baris baru juga dapat dilakukan dengan menginputkan garis miring N, garis miring terbalik, ini disebut karakter escape. Huruf N yang ditempatkan setelah backslash berasal dari kata new line, garis miring terbalik, dan N akan membentuk simbol bernama karakter baris baru yang akan menghasilkan baris baru. Selanjutnya itu fungsi print yang dipanggil dengan lebih dari satu argumen akan menampilkan sebuah argumennya dalam satu baris. Cara kita meneruskan argumen ke dalam fungsi print disebut dengan nama cara posisional. Hal ini dikarenakan arti argumen ditentukan oleh posisinya. Misalnya argumen kedua akan dikeluarkan setelah yang pertama, bukan sebaliknya. Nah, seperti pada contoh di sini ada kode program di mana pada print yang pertama argumennya itu untuk menampilkan my name is dan Python. Yang kedua yaitu argumennya Monty Python. Maka pada outputnya Monty Python akan muncul setelah my name is Python sesuai dengan urutan kodenya. Selanjutnya ada keyword arguments. N digunakan untuk menyambungkan dua buah kalimat pada baris yang berbeda menjadi satu buah kalimat. Sep. Sep digunakan untuk menghubungkan kata pada baris yang sama menjadi sebuah kalimat, bisa dengan string kosong maupun menggunakan tanda baca. Nah, selanjutnya ada keyword arguments. Pada seperti yang dapat dilihat pada contoh, fungsi sep pada baris pertama digunakan untuk menghubungkan kata pada baris pertama menggunakan uh, tanda ini tanda apa namanya? Tanda strip dan fungsi and digunakan untuk menghubungkan kata pada baris pertama dan kedua menjadi satu buah kalimat yang utuh dan diberi tanda bintang. Di antara kata ujung baris pertama dan awal baris kedua, fungsi sep pada baris kedua digunakan untuk menghubungkan kata pada baris kedua dengan tanda. Seperti ini ya. Eh, jika sebagai contoh nih, yang pertama ada print my name is dan disisipkan tanda strip dan diakhiri dengan bintang. Maka yang pada outputnya itu adalah my underscore name underscore is dan diakhiri dengan bintang. Nah, yang kedua itu ada Monty Python dan disisipkan bintang dan pada N-nya disisipkan bintang dan new line. Oleh karena itu, pada Monty Python akan di outputnya yaitu ada bintangnya dan diakhiri dengan N untuk membuat baris baru. Eh, Sekian untuk penjelasan modul 2.1. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.